Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Bukayo Saka alami perlakuan rasis usai gagal eksekusi penalti. Winger Arsenal Bukayo Saka alami perlakuan rasial setelah gagal mengeksekusi penalti melawan West Ham dalam lanjutan pertandingan Premier League Minggu 16 April. Melansir The Mirror, Senin, Saka melalui media sosialnya memperoleh pesan rasis. Saka melalui media sosialnya memperoleh pesan rasis yang dikirimkan oleh sejumlah pengguna menyusul kegagalannya mengeksekusi penalti melawan West Ham. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Arsenal maupun Premier League terkait dengan perlakuan rasial yang didapat Saka. Namun, sejumlah dukungan dari beberapa kalangan membanjiri kolom komentar media sosial Saka. Dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris atau Premier League, Arsenal ditahan imbang oleh tuan rumah West Ham 2-2 setelah sempat unggul 2-0 terlebih dahulu. Gabriel Jesus siap berjuang sampai akhir. Arsenal dan Manchester City tengah terlibat dalam persaingan sengit dalam perebutan gelar juara Premier League. Menanggapi persaingan yang sangat ketat antara Meriam London dan mantan timnya, Gabriel Jesus mengklaim bahwa ia pernah berada dalam situasi yang sama saat masih membela klub Brazil Palmeiras. Saya memiliki pengalaman ketika Palmeiras tidak memenangkan liga selama 20 tahun. Di sini juga sama. Itulah mengapa saya datang. Saya tidak mengatakan bahwa kami akan memenangkan liga karena belum ada hasil akhirnya. Tetapi kami ada di sana, berjuang sampai akhir. Ujar Jesus kepada BBC Sport. Arsenal mulai bergerak, rencana AC Milan pertahankan Brahim Diaz terancam rusak. Salah satu rencana AC Milan jelang akhir musim 2022-2023 adalah mempertahankan Brahim Diaz. Rencana tersebut terancam dirusak Arsenal. Diaz merupakan pemain Milan sejak 2020 lalu. Namun, statusnya hingga sekarang masih sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid. Akhir musim ini, penyerang sayap tersebut seharusnya kembali ke Madrid. Milan akan mencegah hal tersebut terjadi dengan coba mempertahankan Diaz. Rencana tersebut kini diyakini tidak mudah. Selain harus menebus biaya dari Madrid, Milan juga harus bersaing dengan Arsenal. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Arsenal mulai bergerak untuk melakukan pendekatan kepada Diaz. Kedua belah pihak dikabarkan sudah bertemu. Pemain berusia 23 tahun ini dianggap jadi tambahan amunisi yang cocok untuk musim depan. Tidak hanya dari segi profil, tetapi juga situasi sang pemain. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal siap membayarkan uang sebesar 25 juta euro kepada Madrid untuk bisa menggait Diaz. Martin Odegaard tolak angkat bendera putih. Kapten Arsenal Martin Odegaard menolak panik setelah timnya kembali terpeleset di pacuan juara dengan meraih 2 hasil imbang berturut-turut usai ditahan West Ham United 2-2. Ironisnya, 2 raihan seri beruntun itu terjadi hanya dalam jarak 7 hari. Dengan The Gunners sempat berada dalam posisi unggul 2-0. Tak pelak, banyak fans rival meledek Arsenal kembali ke setelan pabrik. Lagu lama, kaset kusut, dan penyakit lama. Menggambarkan habits Arsenal selama bertahun-tahun yang kerap kencang di awal, memble di etape terakhir. Kita harus mengingat bahwa kami masih di puncak klasemen Liga, dengan segalanya masih di tangan kami. Tegas Odegaard tolak angkat bendera putih terkait perburuan gelar juara dengan Manchester City. Mindset masih sama, mentalitas juga sama. Untuk memastikan kami akan memenangkan pertandingan berikutnya, seru mantan pemain Real Madrid tersebut. Terungkap alasan Declan Rice minta tanda tangan Odegaard. Menurut para fans The Gunners, Declan Rice telah melempar kode di bursa transfer musim panas berganti klub. Ia menunjukkan tanda-tanda bakal bergabung ke Arsenal. Diberitakan oleh Metro, Declan Rice berpeluang ke Arsenal. Hal ini tak lepas, beIN Sport menangkap momen di mana pemain bintang West Ham United di laga Arsenal yang berlangsung di London Stadium membawa jersey lawannya berwarna merah.
Kemudian, Declan Rice meminta Martin Odegaard untuk memberikan tanda tangan kepada jersey yang dibawa oleh pemain timnas sepak bola Inggris itu. Namun, menurut laporan ESPN, hal tersebut rupanya hal biasa yang dilakukan Declan Rice. Ia memang gemar mengoleksi jersey pemain yang ia kagumi dalam koleksinya. Selain Odegaard, ada banyak pemain lain yang telah dipajang di dalam bingkai koleksinya. Arsenal harus bangkit secepatnya. Jika tak segera bangkit, kans untuk menjadi juara Liga Inggris di akhir musim bisa menguap. Pasalnya, Manchester City yang punya 70 poin masih memiliki satu laga simpanan di tangan. Selain itu, punya 7 partai tersisa, Arsenal masih akan menghadapi sejumlah laga sulit seperti menghadapi Chelsea, Newcastle United, Brighton and Hove Albion. Selain akan bersua pasukan Pep Guardiola pada 27 April mendatang pada lanjutan pekan ke-33 Premier League. Sekali lagi, 3 poin hilang dari tangan kami, jelas pertandingannya 90 menit, bukan 20 menit. Dalam hal ini, 30 menit, sebagai sebuah tim kami harus menaikkan level dan kembali ke prinsip kami. Ucap Gabriel Jesus seperti dikutip dari situs resmi Arsenal. Kami tahu kekuatan kami tahu apa yang bisa kami lakukan, di mana kami ingin menyerang lawan. Dalam 10 hingga 20 menit pertama, kami melakukannya dengan sangat baik. Setelah itu kami menurunkan level kami dan itu jelas tidak boleh terjadi jika Anda ingin memperebutkan gelar. Jesus menegaskan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!